به شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali kita dalam kajian rutin Ahad Subuh dan materi pekan pertama yakni Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dan sebagai mukaddimah sebagaimana biasa saya akan sampaikan satu kaidah di antara kaidah tentang Al-Qur'an. Ya. Sudah sekian banyak kita bahas tentang kaidah itu. Sekarang kaidahnya adalah bahwa ketika kita membaca Al-Quran tidak boleh menambahkan atau mengurangi walau satu huruf. Ya, jadi Al-Quran itu tidak boleh dikurangi pun tidak boleh ditambahkan walau satu huruf. Demikian juga dalam rukun salat. Rukun salat diantaranya adalah takbiratul ihram. Maka perhatikan, takbiratul ihram hanya dengan satu kalimat, tidak ada pilihan lain, yakni Allahu Akbar. Dan perhatikan, Allahu Akbar harus dimulai dari huruf alif sampai ketemu huruf ra. Ya. Kenapa? Karena selama ini kata Allah, karena sudah seringnya, sudah saking banyaknya diucapkan lisan kita, sampai terkadang alifnya itu ketinggalan. Allahu Akbar, tidak ada alifnya. Jadi harus Allahu Akbar. Ya, ada dimulai dari huruf alif dan ditutup dengan huruf ra. Kalau tidak begitu tidak sah. Seperti kita baca Allahumma, misalkan kalau doa tidak cukup dengan Allahumma, harus dengan alif Allahumma. Rukun sholat yang terakhir ini yang sering terjadi pelanggaran, yakni salam. Maka salam dimulai dari huruf alif. Ingat, kata salam dimulai dari huruf alif. Jadi tidak sah salat seseorang, indah Rifatul Asyar ya disebutkan, tidak sah seseorang kalau salamnya mengatakan Assalamualaikum. Ya, jadi yang benar Assalamualaikum dimulai dari huruf alif. Saya sering dengar Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau di luar sholat memang tidak benar, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau di dalam sholat, karena salam itu rukun, hilang satu rukun, hilang sholatnya. Jadi rukun sholat tertinggal satu tidak sah. Dan di antara rukun penutup yang nanti salam, yang mengucapkannya Assalamualaikum. Dari mana kita dapatkan lafaz salam ini? Bisa dicek nanti di dalam Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Beliau menjelaskan, menukil
Ya, hadis dari Rasulullah SAW tentang ucapan salam dan ucapan balasannya. Assalamualaikum. Ya. Maka perhatikan kaidahnya, tidak boleh mengurangi atau menambahkan. Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Sama. Al-Quran yang sudah sempurna itu tidak boleh dikurangi ataupun ditambah walau satu huruf. Kapan pelanggaran ini terjadi? Pelanggaran ini terjadi ketika huruf terakhir seringkali tidak dibaca. Contoh yang sering kita dengar ketika membaca surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr itu ro-nya itu banyak orang tidak membacanya. Maka perhatikan bagaimana cara membaca surat Al-Qadr. Jelas itu? Jelas ya? Nah, coba kita cari imam yang lain. Ada jelas? Jelas ya? Mengenal suara ini? Ini imam favorit kedua setelah Imam Sudes. yakni Syekh Bandar Balila namanya. Favorit jamaah kedua setelah Imam Sudes. Jadi tidak dibenarkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi rohnya dihilangkan, menyengaja menghilangkan, ini sebuah kesalahan. Ya. Maka perhatikan bahwa di antara kaidah membaca Al-Qur'an tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Kalau itu tadi mengurangi. Bagaimana kalau menambahkan? Mungkinkah terjadi? Mungkin. Ya. Apa di antaranya menambahkan huruf itu? Yakni dengan memanjangkan bacaan yang tidak panjang. Jadi kalau bacaan tidak panjang dipanjangkan berarti menambahkan satu huruf, yakni huruf mat. Ya. Dan itu juga sebuah pelanggaran. Ya, maka kaidahnya tidak boleh menambahkan pun tidak boleh mengurangi. Baik, itu saja mukadimahnya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tarbiyatul aulad Islam. Ada banyak tanggung jawab sebagai pendidik. Siapa itu pendidik? Nomor 1 para orang tua, 2 para guru, 3 para murabbi. Nah, kita sebagai orang tua. Di pembahasan sebelumnya tanggung jawab pendidikan iman, pendidikan tauhid. Kedua, pendidikan akhlak, adab, akhlak karimah. Ya, itu sudah kita bahas pada pembahasan berikutnya. Sekarang yang ketiga, tugas yang ketiga dari seorang pendidik, di antaranya yang paling utama adalah orang tua, yakni pendidikan fisik. Ya. Fisik ini memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Maka ingat kata para ahli kesehatan ya. Kalau orang sehat memiliki berjuta-juta harapan, tapi begitu orang sakit tinggal 1 harapannya. Ya. Jadi kalau orang sehat
bisa bermimpi, bisa memiliki harapan banyak hal. Tapi begitu orang itu sakit, harapannya tinggal satu. Apa itu? Sembuh. Jadi kalau sudah stroke, apa jangan ditanya cita-cita lain ya. Dia satu cita-citanya apa? Sembuh, sehat kembali. Nah, maka pendidikan fisik ini menjadi penting karena terbukti di dalam dunia modern hari ini sakit yang diderita seseorang mayoritas disebabkan karena kesalahan masa lalu. Ya, jadi saya ulang, banyak penyakit menahun degeneratif disebabkan kesalahan masa lalu. Benar nggak? Banyak orang tertimpa sakit ketika dewasa karena kesalahan-kesalahan yang terus diulangi dalam menjalani kehidupan di masa lalu. Itulah pentingnya ada tarbiyatul aulad, pendidikan anak terkait dengan fisik. Jadi Islam sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Jadi kalau ada ini usia 30 sudah kena diabetes, 30 sudah stroke, apa yang salah? Menumpuk kesalahan di masa lalu kok ditanyakan lagi? Ya, menumpuk kesalahan di masa lalu kok masih ditanya lagi apa salahnya? Maka inilah sebagai orang tua wajib bersungguh-sungguh memperhatikan pendidikan fisik pada anaknya. Yang pertama, kewajiban bagi para pendidik, yakni orang tua, menafkahi keluarga dengan halalan thayyibah. Jadi tidak cukup hanya ngasih makan. Karena perintahnya jelas dalam Al-Baqarah, Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata halal dan thayyib satu paket, tidak ada huruf di setelahnya. Jadi kata halal dan thayyib satu paket, tidak ada huruf penyambungnya. Bahkan di ayat selanjutnya khusus orang beriman tekankan lagi, alladzina amanu kulu min thayyibat. Orang beriman ini fokusnya yang baik-baik saja, bukan hanya sekedar halal. Kenapa ketika firman berbilang ya ayyuhan nas diperintahkan halalan thayyibah? Wahai manusia, kalau makan cari halal dan thayyib. Tapi begitu berbicara ya ayyuhalladzina amanu, justru halal tidak disebut. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Maknanya kalau orang beriman mestinya otomatis halal makanannya. Tinggal yang perlu diperhatikan yang thayyibat. Jelas ya? Tidak semua makanan halal itu thayyib. Maka orang tua harus paham ini ilmunya. Mana-mana makanan dan minuman yang thayyib. Mungkin ada lapil halalnya. Iya, ada lapil halal. Kalau nggak thayyib mau apa? Ya. Apa di antaranya halal ada labelnya tidak thayyib? Banyak. Justru jajanan-jajanan disukain itu mulai dari minumannya yang kemasan, ya segala macam soft drink segala macam, nggak ada satupun yang thayyib itu saya pastikan. Ya, jadi minuman-minuman kemasan itu tidak ada satupun yang thayyib. Hatta jus buah, saya jelaskan ini. Hatta jus buah dalam kemasan tidak thayyib. Kalau mau cek, silahkan cek. Kalau dia jujur misalkan, boleh jadi juga belum tentu jujur. Di labelnya perhatikan kadar gulanya tinggi sekali. Ya, kalau butuh jus buah kenapa nggak bikin sendiri? Beli buah di jus sendiri. Atau kalau mau praktis tidak usah pakai jus, buahnya aja langsung punya. Jadi jus buah tidak thayyib. Yang di kemasan. Kalau nggak percaya lihat kadar gulanya. Bahkan jus buah kalau boleh dibilang lebih bahaya dari soft drink. Kenapa? Kalau soft drink orang sudah tahu ini jangan sering-sering ini begini nih. Tapi kalau jus buah, oh ini jus buah ini tiap hari nggak apa-apa.
Padahal kadar gulanya tinggi sekali, ya berarti lebih banyak sesuatu. Ya, jadi para orang tua wajib paham mana-mana yang thayyib. Saking teledarnya orang tua, perhatikan hari ini. Ada usia belasan tahun, anak SD sudah kena diabetes. Kenapa? Dia sukanya nggak suka minum air putih. Gimana pula? Fitrahnya manusia itu minum, bukan sekedar manusia, fitrahnya makhluk hidup itu minum air putih. Ya, jadi fitrahnya makhluk hidup minum air bening itu. Selain itu sudah rekayasa. Ya, makanya tidak ada binatang tuh yang kayak pagi-pagi nggak ada. Ya, jadi tidak mungkin seseorang kemudian dia tidak bisa minum air bening itu bohong. Ya, karena memperturutkan nafsunya. Jadi perhatikan kaidah makan dan minum, para ulama tegaskan. Makan dan minum seorang beriman adalah dalam rangka memenuhi nutrisi dirinya, bukan untuk memanjakan lidahnya. Jadi urusan makan pun para ulama kasih bimbingan. Ya. Jadi apa kaidahnya tadi? Makan dan minum seorang beriman adalah dalam rangka memenuhi nutrisi, bukan memanjakan lidah. Memang minuman sekarang itu memanjakan lidah semua, tapi tidak ada nutrisinya. Itu kaidahnya, ya. Maka para orang tua akan mendapatkan pahala yang besar apabila menafkahi keluarganya dengan yang halalan thayyibah. Jadi jangan berharap pahala ya kalau nafkahnya itu tadi kasih minuman soft drink, kasih minuman kemasan segala macam, makan mie instan. Ya, nggak pernah masak, kenapa? Praktis sekarang ngapain masak? Ada nugget, ada sosis, itu semua junk food semua itu. Ya. Kenapa nggak makan sayur? Sudah ada pil sayur, apa lagi? Ya. Maka tidak cukup kita hanya memberi makan, tapi pastikan halalan thayyibah. Kalau itu ditunaikan, maka pahala besar bagi seorang tua. Ya. Maka kata para ulama apa? Di antara nafkah yang harus dipastikan oleh seorang ayah kepada keluarganya adalah memberi makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang baik, serta lingkungan yang baik. Memilih tempat tinggal lingkungan yang baik itu tanggung jawab ayah. Jadi memberi makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang baik, serta lingkungan yang baik. Itu kewajiban bagi seorang ayah, ya. Lagi-lagi ini untuk menjadikan anak kita anak-anak yang unggul, ya. Jangan umur belasan tahun sudah banyak penyakitnya. Yang kedua, diperjelas lagi tugas yang kedua, bukan sekedar nafkah yang tadi, yakni para orang tua harus mendidik keluarganya tentang pola makan, minum, dan istirahat. Nah, perhatikan. Jadi seorang ayah itu memastikan keluarganya memiliki pola makan dan minum serta istirahat yang benar. Yang pertama, di antara petunjuk Rasulullah SAW ya, tentang makan, maka menghindarkan makanan yang memunculkan madarat di kemudian hari. Jadi petunjuk Rasulullah SAW bagi para orang tua, jangan ngasih makan anak yang itu menjadikan madarat di kemudian hari. Ya, ini lebih jelas lagi. Jadi orang tua pastikan makanan yang diberikan kepada anak dan istrinya tidak ada madaratnya, tidak ada bahayanya di kemudian hari.
Sampai sebegitu tugas seorang ayah itu. Jadi harus paham mana-mana makanan yang thayyib, ya, pastikan. Kemudian yang selanjutnya, tadi pastikan ya tidak ada makanan yang berbahaya. Yang kedua, pastikan pola makannya sesuai dengan tuntunan ilmu. Jadi tidak boleh seorang anak itu dididik makan semaunya. Tidak boleh seorang anak dididik untuk makan semaunya, diatur waktunya. Ya, jadi jangan sampai jadwal makan itu berantakan. Karena di antara yang membuat seseorang mendapatkan keburukan kesehatan bukan sekedar zatnya, pola makan juga penting. Apa di antara pola makan? Jangan diajak anak itu makan tengah malam. Ya, tidak ada tuntunan dari para ahli manapun ya yang mengajak umat ini makan tengah malam, enggak ada. Ya. Semua ahli bilang harus ada jeda waktu yang cukup antara makan dan tidurnya. Ya. Jadi tidak sekedar zatnya, tapi polanya juga harus diatur. Yang ketiga, di antara petunjuk Rasulullah SAW bahwa seseorang hendaknya tidak bernafas dalam minuman, tidak menghembuskan nafas dalam minuman, dan hendaknya dia minum dalam 2 atau 3 teguk. Jadi minum 2-3 teguk, lepas lagi, biarkan bernafas. Baru minum lagi 2-3 teguk, lepas, biar bernafas lagi. Supaya apa? Supaya nafas kita yang mengandung karbon dioksida itu tidak masuk ke dalam minuman. Kalau minum tidak boleh sambil nafas, apalagi ditiup. Karena yang keluar dari hidung itu karbon dioksida, pun yang demikian ditiup pun itu karbon dioksida juga. Nah, termasuk yang ketiga, yang keempat, di antara petunjuk Rasulullah SAW tentang pola makan dan istirahat, perhatikan bahwa tidur pun diatur baik secara waktu maupun caranya. Jadi waktu tidur perhatikan, caranya tidur diperhatikan. Jadi tidur itu 2 hal diperhatikan. 1 waktu, 2 cara. Waktu tidur, maka perhatikan, anak-anak jangan dibiarkan terbiasa tidur larut malam. Karena kalau sudah biasa nanti jadi alasan. Sudah biasa nggak bisa saya. Kata siapa nggak bisa? Ya, semua bisa dibiasakan, semua bisa dilatih. Maka petunjuk dari Rasulullah SAW, hendaknya orang segera berangkat tidur, ya, ketika sudah selesai menunaikan ibadah Isya. Ya, tidur di awal itu sunnah Rasulullah SAW. Maka seorang ayah juga harus memberi contoh. Jadi kalau pengen anak dan istrinya tidur tepat waktu, ayahnya memberi contoh. Jadi tidak ada waktu lagi malam itu nongkrong, ya. Nggak ada lagi. Karena kalau dia nongkrong, dia mengurusi temannya, keluarganya yang diletakkan begitu saja. Dia seolah-olah peduli sama temannya, tapi justru mentelatarkan keluarganya. Ya. Jadi tidur ada 2, perhatikan. 1 waktunya, 2 caranya. Caranya bagaimana? Didik agar anak-anak kita tuh terbiasa tidur sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya membaca doa. Di antaranya lagi tidurnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Karena kalau miring ke kiri tertindih jantungnya. Miring ke kanan. Meskipun nanti dalam prosesnya kadang dia mengguling ke kanan, mengguling ke kiri. Tetapi untuk tahap di awalnya, didik dia untuk memulai tidurnya miring ke kanan. Meskipun nanti dia berbolak-balik, ya. Itu tugas yang kedua sebagai orang tua, yakni mengatur pola makan, minum, dan waktu istirahat. Yang ketiga,
Di antara tugas para orang tua terhadap keluarganya adalah menjauhkan diri dari wabah penyakit menular. Termasuk di antaranya menyiapkan rumah dan lingkungannya adalah lingkungan yang sehat. Ya. Tugas orang tua itu. Jadi kalau tugas orang tua diantaranya memilihkan lingkungan bagi keluarganya, lingkungan yang sehat. Ya. Itu semua dalam rangka untuk kebaikan keluarganya. Jadi seorang tua, orang ayah harus berkomitmen sungguh-sungguh tentang hal ini ya, bahwa menyiapkan keluarga dengan lingkungan yang sehat. Kalau lingkungan harus sehat, apalagi rumahnya. Apalagi rumahnya. Jadi kalau lingkungan saja harus bersih, apalagi rumahnya. Maka ini tanggung jawab seorang tua. Ya. Jadi jangan sampai kebersihan rumah itu dianggap perkara yang tidak penting, penting sekali. Saya pernah singgah di masa seorang itu, na'udzubillah sebetulnya. Saya berdagang kusen jendela, di kaca jendela itu banyak banget debunya. Sadar atau tidak, sesungguhnya anggota keluarga itu menghirup debu setiap harinya. Ya, karena ada di jendela, ada di kusennya, ya. Di daun pintunya debu semua. Maka tugas orang tua memastikan tidak hanya lingkungan yang bersih, rumahnya pun harus bersih. Tanggung jawab yang keempat bagi orang tua. Di antara tanggung jawab yang besar bagi orang tua terhadap keluarganya adalah berobat ketika sakit. Ya. Jangan sok-sokan tawakal nggak mau berobat. Bukti kalau seseorang bertawakal adalah dia menempuh jalan berikhtiar. Saya ulang, di antara bukti seseorang itu tawakal adalah dia menempuh jalan berikhtiar. Kalau enggak berikhtiar, bohong dia tawakalnya. Ya, jadi berobat kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Ya. Yang kelima, di antara prinsip yang sangat pokok, bahkan ini dijadikan usul fikih oleh para ulama, la dirara wala dirar. Yang keenam, la dirara wala dirar. Jangan mencari bahaya dan jangan membahayakan diri. Apa kaidahnya? La dirara wala dirar. Itu kaidah usul fikih namanya. La dirara wala dirar. Jangan nyari bahaya dan jangan membahayakan diri. Apa itu diantaranya rinciannya? Yang pertama, para orang tua harus paham tentang keadaan anggotanya, anggota keluarganya. Kalau seseorang itu makan sesuatu dan dia kemudian sakit, perhatikan, itu tidak boleh dimakan. Meskipun itu tidak mengapa bagi orang lain. Apa ini kasusnya? Alergi. Jadi anggota kita makan sesuatu kemudian sakit, maka orang tua harus paham itu. Jadi kalau andaikan ada ditanya anakmu alergi apa saja, orang tua harus tahu sebetulnya, ya, supaya nanti dihindari makanan itu. Meskipun bagi orang lain tidak mengapa. Itu disebut la dirara wala dirar. Ya, tidak mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan dirinya walaupun tidak berlaku umum. Apalagi kalau berlaku umum, pembahasan yang pertama tadi ya, yang halal dan thayyibah. Kalau sesuatu membahayakan secara umum, soft drink, minuman kemasan, mie instan segala macam itu berlaku umum. Semua yang makan kena itu. Nah, itu berlaku di poin pertama tadi yang memberi halalan thayyibah. Kalau yang ini la dirar wala dirar, khusus orang per orang boleh jadi berbeda. Ya. Contohnya tadi, dia makan ikan asin, terus kemudian gatal badannya, ya sudah, itu berarti dia masalahnya. Meskipun saya makan gak apa-apa, iya orang lain gak apa-apa, tapi kalau kita yang mengalami, ya sudah, itu jadikan catatan. Ya. Contoh lagi, makan pedas.
Habis makan pedas ternyata dia termulas, diare. Berarti harus tahu bahwa dia tidak boleh makan, meskipun orang lain makan pedas tidak mengapa. Itu disebut la birara wala birar. Ya. Kemudian misalkan lagi dia memakan buah-buahan yang tanpa dicuci, orang lain tidak mengapa, dia begitu habis nggak bisa langsung sakit perut. Nah, harus diperhatikan karena keadaan perut seseorang itu berbeda-beda. Ya. Kemudian di antara yang harus diperhatikan dalam la birara wala birar, maka tidak boleh seseorang menyengaja mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan. Ya, jadi menyengaja mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan tidak dibenarkan. Ya, para pendidik harus paham ini. Kemudian yang keenam, di antara para tugas orang tua ini untuk anaknya, membiasakan anak-anak untuk bergerak aktif. Jadi jangan dimanjakan anak-anak itu mager ya. Apa-apa difasilitasi, makan diambilin, minum diambilin. Ya. Jadi dia nyaris tidak bergerak. Nah, itu kesalahan orang tua. Kenapa tidak memfasilitasi supaya dia gerak aktif? Jalan, lari, ya. Jangan biarkan seorang anak itu malas bergerak. Ya, jadi orang tua harus menyadarkan seluruh anggota keluarga bahwa bergerak itu sebuah kebutuhan. Ya, karena hidup ciri utamanya bergerak. Ya, karena ketika sudah meninggal itulah masalahnya, tidak lagi bisa bergerak. Kalau ciri hidup adalah bergerak, maka bergeraklah selama masih hidup. Jadi jangan dimanjakan anak. Ya. Kasih dia ya, peluang dan kesempatan untuk terus bergerak. Ya. Apalagi anak laki-laki. Biarkan dia bergerak, biarkan dia jalan, biarkan dia beraktivitas, naik turun tangga. Ya. Jangan apa-apa diambilkan. Kalau butuh apa-apa di lantai 2, biar dia bergerak ke atas. Kalau butuh turun, biar dia turun, naik turun. Nah, semua itu adalah tanggung jawab orang tua. Pastikan anaknya bergerak. Tugas yang ketujuh, wajib bagi orang tua untuk mendidik keluarganya hidup sederhana. Zuhud bahasa Arabnya. Jadi tugas orang tua mendidik keluarga untuk hidup sederhana, tidak tenggelam dalam kemewahan. Karena itu akan menguatkan batinnya dan menguatkan fisiknya. Contoh, jangan sampai anaknya kehujanan, sedikit langsung biarkan saja anak kehujanan. Ya, boleh jadi di awal kurang siap, dia meriang berikutnya, tapi nggak apa-apa, biarkan. Biarkan dia untuk mengalami kehidupan ini, ya. Dia mengalami jatuh bangun, biarkan. Awas hati-hati jatuh. Kalau jatuh memang kenapa? Anak jatuh bukan musibah. Ya, dia lari jatuh, biarkan saja luka, nanti ada sembuhnya. Ya. Jadi jangan dijagain sampai anak itu nggak pernah jatuh, anak itu nggak pernah terpeleset. Ya. Luka sedikit nggak boleh. Ini bahaya dewasanya, nanti kena angin sedikit masuk angin nanti. Biarkan anak-anak tumbuh secara alamiah, ya, jangan dimanjakan. Kehujanan nggak mengapa, naik motor takut hujan, kalau hujan nggak apa-apa, kenapa? Ya. Jadi biarkan dia bergerak, biarkan dia hidup dengan kesederhanaan, termasuk dalam hal makan dan minum. Para orang tua harus mendidik anaknya dalam hal dan minum secara sederhana. Ya. Tidak semua keinginan anak itu harus dituruti. Ya. Minta KFC, belikan. Besok minta Hopen, belikan. Ini minta pizza, apa lagi? Kasih makanan-makanan yang aslinya kita. Ya, sayur asem, kasih sayur sop, kasih karedok, gitu.
biar dia hidup dalam kesederhanaan, jangan dimanjakan. Karena kalau memanjakan anak, lagi-lagi anak itu tidak tumbuh menjadi generasi yang kuat, justru menjadi generasi yang lemah. Jadi ingat rumusnya, memanjakan anak sama dengan melahirkan generasi lemah. Nah, itu rumusnya. Memanjakan anak berarti melahirkan generasi lemah. Nanti begitu bergadang sedikit masuk angin, kehujanan, sakit, ya, terlambat sedikit makan emah, ya. Enggak, biarkan mereka tumbuh dalam kesederhanaan. Dengan itu dia akan tangguh menghadapi masa depannya. Yang kedelapan, di antara tanggung jawab para orang tua, mendidik agar anaknya hidup dengan serius pada hal-hal yang harus serius. Contoh yang paling sepele. Kenapa saya sering sampaikan? Hendaknya para anak-anak itu kalau datang ke masjid, datanglah sama ayahnya. Supaya apa? Kalau sholat itu serius, berarti jangan didiamkan kalau anaknya bercanda dalam sholat. Kaidahnya apa tadi? Ajarkan anak untuk hidup serius pada hal-hal yang bersifat serius. Meskipun ada waktunya kita bercanda dengan anak-anak, ya, bercanda ada waktunya, tapi serius tetap harus serius. Contoh sholat ini, ya, termasuk belajar. Belajar sambil serius saja hasilnya belum tentu bagus, apalagi bercanda, ya. Gimana pula hasilnya nanti, ya. Jadi membiasakan anak untuk serius, untuk urusan-urusan yang memang harus serius. Termasuk diantaranya orang tua harus mencegah anaknya dari kemalasan dan kenakalan. Karena diantara ciri orang gak bisa serius itu adalah pemalas. Jadi kalau serius amat sih, nah, awas. Itu asal muasal dari para pemalas. Hidup jangan terlalu serius. Hidup harus serius untuk hal-hal yang serius. Dan ada waktunya kita untuk bercanda, ya. Itu tugas para orang tua. Terkait dengan pembahasan fisik, kesehatan fisik, ada 4 hal yang merusak. Dan ini para orang tua harus tahu. Ada 4 hal yang merusak kesehatan anak. Para orang tua harus paham. 1, ini saya menukil dari Tarbiyatul Aulad fil Islam dari Nasih Ulwan. Jangan protes ke saya kalau nggak terima. 1, merokok. Tidak ada satupun para ulama yang menghalalkan rokok. Paling banter beraninya bilang makruh. Jadi ahli rokok pun bilangnya apa? Makruh. Nggak ada satupun yang berani bilang halal. Maka para orang tua harus memastikan bahwa anak-anaknya tidak jatuh dalam kebiasaan merokok. Dan tentu ini butuh tauladan dari orang tua. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau anak agar nggak rokok? 1, tauladan dari orang tuanya bahwa orang tua memang tidak merokok. 2, tauladan dari gurunya bahwa gurunya tidak merokok. Kalau orang tua dan guru merokok, ya jangan harap sebetulnya, jangan terlalu berharap anak tidak rokok, ya. Karena dia dapat dari contoh sekaligus. Apa bahaya yang ditimbulkan rokok? Sepakat para ahli kesehatan bahwa rokok memiliki dampak yang buruk kepada kesehatan medis. Nah, sudah. Ijma ini disebut. Ijma para ahli ilmu bahwa rokok memiliki dampak yang buruk pada kesehatan. Dan para ahli psikologi pun bilang bahwa rokok memiliki dampak yang buruk pada psikologi seseorang. Apa di antaranya? Kecanduan. Apa dalil di antara perokok?
saya itu kalau nggak merokok nggak bisa mikir. Ini pelecehan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan otak bisa berpikir tanpa apapun. Ini pula kemudian tidak rokok, tidak bisa mikir, berarti otaknya itu bikinan khusus. Enggak, Allah menciptakan otak itu sudah lengkap. Ya. Andaikan benar seseorang itu nggak bisa mikir kalau nggak rokok, berarti sebelumnya itu nggak pernah mikir. SD nggak pernah mikir, SMP nggak pernah mikir, karena rokoknya setelah gede kan. Nah, itu kan bohong. Ya. Jadi rokok memiliki dampak yang tidak baik secara medis maupun psikologis. Kedua, tentu kerugian harta. Ya, karena merokok harus beli, kalau minta terus kan malu. Ya, kalau sebatang 2 potong sehari 2 hari mau minta masih mungkin, kalau tiap hari kan kemudian ditandain sama temennya. Begitu dia datang langsung ditinggal pergi karena nanti pasti minta rokok. Kerugian harta, ya. Kemudian cara menanggulanginya bagaimana? 1, mengadakan pendidikan yang baik kepada masyarakat, ya, tentang bahaya rokok. Jadi pemerintah, para orang tua, para tokoh harus mendidik masyarakat tentang keburukan rokok. Itu caranya. Itulah satu-satunya cara. Jadi kalau pendidikan tidak dilakukan, ya sudah, mau gimana lagi. Kemudian yang kedua, di antara yang merusak generasi muda, yakni masturbasi. Meskipun ini perkara yang tidak terlihat secara zahir, kalau rokok terlihat ya. Kalau anak remaja merokok terlihat, kalau masturbasi tidak. Tapi dengan adanya media hari ini, kita menjadi tahu ternyata di antara kenakalan yang dilakukan anak-anak adalah masturbasi. Meskipun tidak pernah terlihat oleh kita, tapi kita percaya data itu. Ya, jadi maka tugas para orang tua harus mendidik, mengawasi anaknya, ya, jangan sampai ada masturbasi. Apa bahayanya? 1, jelas kesehatan fisik. Ya, kesehatan fisik seorang anak akan rusak kalau dia masturbasi. Kemudian bahaya yang kedua adalah bahaya seksual. Nanti akan mempengaruhi kesuburan dia. Ya. Jadi kelaki-lakiannya nanti dipertaruhkan. Kalau seorang anak itu masturbasi, nanti kelaki-lakiannya dipertaruhkan di kemudian hari. Ya. Kemudian bahaya yang ketiga psikologis, sama seperti rokok tadi. Ya. Maka hukumnya bagaimana? Sepakat seluruh para ulama, hukumnya haram. Masturbasi hukumnya haram. Lalu bagaimana cara mengatasinya? 1, dengan pendidikan yang baik, lagi-lagi pendidikan, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat sekolahannya. Ya. Kuncinya cara mengatasi masturbasi adalah dengan pendidikan yang baik. Di antara pendidikan itu adalah didiklah anak-anak untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dan di antara maksiat itu adalah masturbasi. Kemudian pendidikan yang kedua, begitu anak sudah remaja, latih dengan puasa sunnah. Nah ini dia, ini yang jarang diperhatikan para orang tua. Kalau anak sudah remaja, berarti sudah masuk SMP kelas 2, kelas 3, orang tua harus mendidik agar anak mulai melakukan puasa sunnah. Bagaimana caranya? Bersama dengan orang tua. Jadi jangan sampai anak suruh puasa sunnah, bapaknya makan minum. Itu kan gangguan berat. Jadi orang tua mengajak anaknya puasa sunnah sesuai dengan kemampuannya. Misalkan sebulan sekali, boleh Senin, boleh Kamis. Jadi atur waktunya. Supaya apa? Ini di antara cara supaya nanti begitu tumbuh dia
awalnya sebulan sekali puasa sunnah, dilatih, begitu sudah SMA bisa Senin Kemis, bisa 4 kali sebulan. Nah, itu diantara cara untuk mencegah masturbasi itu, supaya dia makin jauh dengan syahwat. Ya, dilatih dengan puasa. Kemudian cara yang ketiga, cara menghindari masturbasi. Perhatikan bagaimana tontonan anak terlebih hari ini. Tontonan hari ini tidak perlu pergi ke bioskop. Cukup di genggaman tangannya dia bisa melihat sesuatu yang ingin dilihat. Nah, tentu tontonan pornografi itulah yang membuat diantaranya seseorang ingin masturbasi. Maka perhatikan tontonan anak. Yang keempat, kondisikan agar anak itu aktif dalam kegiatan, jangan banyak waktu nganggur. Maka perhatikan kata para ulama, ya. Seburuk-buruk orang adalah pengangguran. Itu fatwanya siapa ini? Fatwanya Mbah Maimun Jubair. Kata beliau apa? Seburuk-buruk orang adalah pengangguran. Saya dulu juga awalnya aneh gitu, apa iya? Ternyata memang iya. Buruk betul pengangguran itu memang. Ya, buruk betul. Apa di antara keburukan? Banyak sekali. Di antaranya, kalau sudah pengangguran, berarti dari ini menjadi beban orang lain. Ya, jadi kalau sudah pengangguran menjadi beban, nah begitu kebuatannya tidak terpenuhi, nah, ini mulai kejahatannya muncul. Karena pengangguran kita butuh makan, butuh ngopi juga. Yang rokok butuh rokok juga. Nah, kalau nggak dapat itu semua, mulai dia berpikirnya ke kejahatan. Nah, anak-anak pun sama. Jangan biarkan anak-anak itu memiliki waktu luang yang sangat banyak. Kasih dia kegiatan sehingga aktif. Kalau sudah aktif, tidak ada lagi berpikir untuk ngelamun atau ngelamun jorok. Karena kalau masturbasi diawali dengan ngelamun jorok. Isi waktu sebaik mungkin. Ikutkan kegiatan olahraga, futsal, main voli, segala macam. Supaya habis waktu di siangnya, malamnya untuk belajar, habis itu tidur. Gak sempat lagi belajar. Yang kelima, di antara cara mencegah masturbasi adalah berteman dengan orang saleh. Ya. Karena tidak mungkin orang masturbasi berteman dengan soleh kemudian masturbasi itu tidak. Ya, maka berteman dengan orang soleh. Maka perhatikan orang dulu. Dihimpunlah sebuah anak remaja dalam sebuah wadah disebut remaja masjid. Nah, begitu tujuannya sebetulnya. Jadi para orang tua dulu, kenapa sih ada remaja masjid, supaya anak-anak remaja bergaul dengan sesamanya yang soleh. Itu maksudnya. Maka sebetulnya remaja masjid atau masjid itu sebuah keharusan. Karena memang fitrah dari seorang anak remaja butuh komunitas. Ya, butuh komunitas. Lah komunitas ini kalau isinya para orang-orang yang tidak soleh, diantaranya tadi ya, cerita-cerita lah tentang ngelanjar-ngelanjarnya itu akhirnya apa? Porno-porno gitu, akhirnya masturbasi. Ya, berteman dengan orang soleh. Kemudian yang keenam, di antara cara menghindarkan masturbasi, didik anak tentang kesehatan fisik, ya, tentang manfaat olahraga, manfaat makan minum sehat, manfaat tidur seperti di awal tadi ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya, supaya dia memiliki energi yang cukup untuk bergerak, untuk berolahraga. Dengan itu tidak ada waktu lagi untuk masturbasi. Yang ketujuh, didik dengan ma'rifatullah supaya dia takut berdosa. Karena tadi apa hukumnya? Haram masturbasi itu. Yang ketiga di antara yang merusak generasi muda adalah minuman keras, khamar dan narkoba. Boleh lebih sadis lagi. Maka minuman keras maupun narkoba sekali lagi ini bahaya besar. Merusak fisik, merusak mental, sampai merusak masa depan. Jadi narkoba, khamr itu merusak fisik, merusak psikis, merusak keuangan, sampai akhirnya merusak masa depan. Madesu sudah. Kalau seseorang kena narkoba, madesu sudah.
Ya, maka para orang tua harus membentengi keluarganya, ya, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menjatuhkan pada khamr maupun narkoba. Ya, berarti itu tugas orang tua. Ya. Yang keempat, di antara yang merusak generasi muda adalah pergaulan bebas. Ini lagi-lagi orang tua ini sebegitu banyak tugasnya ini. Ya. Terjadinya perzinaan di kalangan remaja didahului dengan pergaulan bebas. Maka para orang tua awasi anak-anaknya. Ya, tadi nggak cukup kasih makan, minum, kasih uang saku, nggak cukup. Awasi anak-anaknya bagaimana pergaulannya. Jangan sampai jatuh kepada pergaulan bebas dan dengan itu dia akan menjadi orang-orang yang merasa tidak ada pengawasannya, tidak dibatasi lagi, akhirnya jatuh perzinaan. Terakhir, tanggung jawab kepada intelektual. Di masyarakat faktanya ada dua kubu ekstrim. Satu bilang anak yang penting pendidikan agama, nanti rezeki datang dari Allah. Saya dengar sendiri dari seseorang, anak saya pokoknya saya bekali ilmu agama, adab, akhlak, rezeki nanti Allah yang kasih. Itu ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri, anak yang penting sekolah supaya masa depan bagus. Kalau perlu kita leskan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, kumon segala macam. Ini ekstrim kiri. Maka tarbiyatul aulad fil Islam memiliki konsep tadi satu, seseorang mendidik anaknya dengan iman, dua dengan akhlak, tiga pendidikan fisik, keempat pendidikan intelektual. Kita tidak masuk ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ini baru keempat, nanti masih ada yang lainnya tanggung jawabnya. Ya, jadi pendidikan agama, iman, ibadah kita sudah bahas di nomor 1. Akhlak kita bahas nomor 2. Fisik tadi barusan. Keempat intelektual. Maka saya termasuk mengikuti hasil didikan tarbiyatul aulad ini. Wajib bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ya, ini tadi kewajiban keempat, mendidik anak-anak dari sisi intelektual. Jadi kita tidak mau jadi ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ya. Jadi ngaji wajib, sekolah wajib. Tidak mau ngaji, nah, berarti dipaksa, orang tua harus memaksa keluarganya mau ngaji. Ya. Sekolah pun begitu, nggak mau sekolah paksa. Karena yang tadi yang ekstrem kanan saya sebut pertama tadi, dia bilang kenapa nggak disekolahkan anaknya? Sudah saya tanya, nggak mau dia sekolah. Paksa. Ya, jadi orang tua jangan menawarkan sesuatu yang wajib itu pilihan enggak. Contoh yang wajib misalkan sholat, jangan ditawarkan, nah mau sholat enggak? Bukan ditawarkan. Kalau sesuatu yang wajib tidak boleh ditawarkan, harus dididik, dipaksa kalau perlu. Nah, sebagaimana sekolah itu enggak ditanyakan kita mau sekolah enggak? Ya kalau mau jawaban kan lebih enak, enggak. Padahal kita mengikuti mazhab pertengahan apa? Ngaji wajib, sekolah wajib. Ya, jadi tanggung jawab intelektual menjadi tanggung jawab para orang tua. Maka kewajiban mendidik anak secara intelektual menjadi kewajiban orang tua. Perhatikan, mendidik intelektual anak menjadi kewajiban orang tua. Karena orang tua memiliki keterbatasan, kerjasamalah orang tua dengan sekolahan. Itu maksudnya sekolah itu. Jadi sebetulnya yang mengajarkan intelektual kita sendiri. Karena kita ada keterbatasan, kita kerjasama dengan sekolah. Karena kita kerjasama dengan sekolah, akhirnya ada SPP. Kalau nggak mau ada SPP, didik sendiri. Jelas ini? Jadi tanggung jawab orang tua adalah mendidik intelektual. Mana dalilnya? Jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi surat Iqra itu menunjukkan wajibnya mendidik ilmu, termasuk ilmu intelektualitas itu.
sehingga seseorang memiliki pemikiran yang lurus. Ya, wajib bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Dan kewajiban menyekolahkan anak atau menuntut ilmu intelektual ini sama baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan perempuan nanti kan toh jadi rumah tangga, nggak usah sekolah deh, buang-buang biaya. Nah, wajib bagi orang tua menyekolahkan anak baik laki maupun perempuan. Jadi yang butuh intelektual itu bukan hanya laki-laki, perempuan pun sama. Butuh intelektual, butuh diasah intelektualnya itu. Ya, sepakat para ulama, wanita dan laki-laki dalam menuntut ilmu hukumnya sama. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Karena dengan keilmuan inilah akan menjadikan kehidupannya nanti menjadi lebih baik, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau soal rezeki dari Allah, iya semuanya sepakat kalau rezeki dari Allah Ta'ala. Tapi beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu, beda. Ya. Dan faktanya pun begitu. Fakta yang kita hadapi di masyarakat tidak sama orang yang menjalani kehidupan dengan ilmu dengan yang tidak berilmu. Maka sekolah menjadi sebuah kewajiban untuk mendidik ilmu intelektual seorang anak. Maka para orang tua bersungguh-sungguhlah untuk mendidik anak-anaknya. Berarti kita sudah ada 4 ya. 1 dari iman tauhidnya, 2 akhlaknya, 3 fisiknya, 4 intelektualnya, pemikirannya. Ya, supaya pemikirannya menjadi pemikiran yang lurus. Apa itu pemikiran yang lurus? Pemikiran yang dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi pemikiran yang dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan lagi-lagi pendidikan intelektual ini menjadi kunci pokok bagi peradaban manusia, termasuk kunci pokok bagi kemajuan sebuah bangsa. Dan pendidikan intelektual ini diantara manfaat besarnya adalah untuk memelihara kesehatan akal. Ya, jadi sekolah itu manfaat besarnya diantaranya adalah memelihara kesehatan akal, supaya logika pemikirannya itu lurus. Ya, karena kalau nggak sekolah kemana-mana nanti pola pikirnya itu. Ya, jadi memelihara kesehatan akal caranya adalah dengan menempuh pendidikan intelektual. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 pas. Ya. Kita cukupkan pembahasan kita tentang tarbiyatul aulad Islam, yakni kita sudah bahas 4. 1 pendidikan tentang iman, 2 pendidikan akhlak, 3 pendidikan fisik, yang keempat pendidikan intelektual. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya insyaallah. Silakan sebelum kita tutup kalau ditanyakan. Kita istirahat jam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan jawab sebuah pertanyaan yang datang kepada saya. Bagaimana hukumnya khatib Jumat minum? Ini ditanyakan, ya. Jadi ada seorang khatib minum dia, bagaimana hukumnya? Sepakat para ulama khatib Jumat yang minum batal puasanya. Kalau untuk mengatasi keringnya tenggorokan dia karena kehausan, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bisa dicek dalam Al-Muhadzabnya Imam Nawawi, dibolehkan seorang khatib minum ketika dia haus. Ya, karena memang bicara itu diantaranya membuat kerongkongannya kering.
maka dibolehkan minum. Tentu minumnya ya nanti pas duduk juga, jangan pas tengah-tengah khutbah ya. Lalu bagaimana jamaahnya? Nah, dalam muhadzab tadi Imam Nawawi juga membolehkan makmum pun boleh minum kalau memang sedang kehausan. Ya, makanya di masjid-masjid tertentu kadang ada botol minumnya ya. Tapi itu bukan untuk bersenang-senang jadi pak khutbah dan minum. Nah, bukan untuk itu. Kalau itu terlarang. Jadi kalau khutbah sedang berlangsung, kemudian jamaahnya minum lagi, enggak. Kalau itu terlarang. Ya, jelas ya. Jadi kalau baik khatib maupun jamaahnya karena keadaan kehausan, maka boleh dia minum. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Asal bukan tadi. Jadi khutbah sedang berlangsung dia minum, itu tidak dibolehkan. Karena kegiatan lain pun tidak dibolehkan. Ya, kegiatan lain pun tidak, bahkan dilarang. Para fuqaha menjelaskan larang kita bermain-main dengan jari, ya, bahkan menarik misalkan jadi waktu itu cuma sambil pegal kita begini sambil begini, itu terlarang, termasuk minum. Tapi kalau sedang kehausan tadi boleh, tidak mengapa dia minum. Jelas ya? Ini beberapa kali ditanyakan, boleh nggak khatib minum? Itu jawabannya. Jelas awalnya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.